di luar itu keinginan kita sih, kader ini memang pure orang-orang yang ada di masyarakat, mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat. Hai sahabat Bawaslu Jembrana, selamat siang. Hari ini kita berdiskusi terkait dengan pengawasan pemilu dan pilkada yang akhir-akhir ini sudah kita sering diskusikan. Tapi hari ini kita bergembira bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu anggota Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Pengawasan, yaitu Bapak Iwayan Wirdiardana Putra, telah hadir bersama kita. Terima kasih. Selamat siang Pak Iwayan. Pak Pandi. Hari ini kita ada waktu sebentar untuk melakukan diskusi terkait dengan pengawasan partisipatif. Nah, sebelum kita membicarakan pengawasan partisipatif, kami ingin menggali lebih dalam Pak Iwayan berkaitan kenapa sih harus ada pengawas partisipatif, kenapa harus dibentuk. Nah, mungkin Pak Iwayan bisa menyampaikan alasan-alasannya dan barangkali ada latar belakangi sehingga harus dibentuk pengawasan partisipatif itu. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Pandi. Iya, berbicara tentang pengawasan pemilu kan sejatinya kan pelibatan civil society di era pemilu hari ini sebenarnya kita lihat agak mulai berkurang gitu, Kita sebenarnya semangat berdemokrasi itu sebenarnya harusnya tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Ya, mohon maaf Pak Iwayan, artinya partisipasi masyarakat selama ini masih dirasa ya kan ukuran partisipasi itu kan agak berbeda sih. Kalau kami di Bawaslu, kita di Bawaslu itu menilainya ukuran partisipasi akan sangat berbeda dengan teman-teman di KPU yang mana ukurannya sangat kuantitatif gitu. Dalam artian ketika orang datang ke TPS, tingkat partisipasinya semakin besar ketika jumlah orang yang datang ke TPS itu semakin banyak gitu. Tapi kita tidak menilai dari sisi kuantitatif. Kalau di Bawaslu bagaimana kita melihat orang yang datang ke TPS itu memang datang pure karena kesadaran akan hak politiknya. Kemudian tanpa ada dorongan, tanpa ada iming-iming, tanpa ada mobilisasi dan kekerasan, tanpa ada iming-iming janji berupa uang atau segalanya gitu. Jadi orang yang datang ke TPS itu memang dengan penuh kesadaran dan kualitas itu yang ingin kita cari. Dari sisi lain, dari sisi pengawasan kita juga ingin menumbuhkan bahwa setiap orang itu punya kesadaran gitu. Ya, tadi Pak Randi mungkin sampaikan ada kesadaran kolektif di masyarakat bahwasanya pemilu ini tidak hanya pure miliknya penyelenggara pemilu saja, miliknya Bawaslu, KPU dan peserta pemilu, partai politik dan calon independen gitu. Yang selama ini terjadi kan masyarakat itu selalu dijadikan objek dalam setiap pemilu selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat gitu. Dan masyarakat pun semakin apatis, merasa dirinya ya terabaikan gitu, tidak diikutsertakan secara murni. Artinya mereka itu akan selalu berpikir pragmatis, ada sesuatu yang kami dapat ya kami akan melakukan sesuatu kan itu. Akhirnya politik yang terjadi adalah transaksional sifatnya ya. Maka dari itu kita di Bawaslu ini satu sisi memang secara kelembagaan jumlah personil Bawaslu itu kurang. Tapi di sisi lain yang paling besar sebenarnya kita ingin menumbuhkan semangat kesadaran kepada setiap warga negara bahwa perhelatan politik ini tidak hanya pure miliknya penyelenggara dan partai politik, tetapi memang di situ ada hak politik setiap warga negara, ada hak milik warga negara, dan kesadaran ini perlu dibangun ketika kita membandingkan. Analoginya begini, ketika apa yang menjadi hak milik kita berusaha direbut atau dipermainkan orang lain, maka kita dari diri kita akan timbul kesadaran untuk menjaganya. Nah, semangat ini kan semangat moralitas yang dibangun, bagaimana masyarakat menyadari bahwa dalam berpemilu ini ada hak politik mereka di sana yang harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, dari semangat moralitas yang dibangun, harapannya ke depan ini menjadi sebuah gerakan sosial dan mulai kesadaran kolektif yang bisa merubah menjadi gerakan politik nantinya. Ketika gerakan politik menjadi ya kita bisa merubah segalapun. Apapun yang kita inginkan bisa terjadi, dan kesadaran itu timbul. Di setiap negara berdemokrasi mungkin tidak akan perlu lagi lembaga-lembaga pengawas yang terlembagakan, tetapi pengawasan pemilu itu kita kembalikan lagi kepada civil society. Itu aja sebenarnya. Semangatnya bahwa kita mengembalikan spirit berdemokrasi ini, bahwa di sana ada hak politik warga negara, dan setiap warga negara itu punya kewajiban untuk mempertahankan hak politiknya atas kepentingan politik sesaat yang hanya ingin memanfaatkan pada saat berpemilu saja, kan begitu. Iya, luar biasa Pak Iwayan. Nah, selanjutnya Pak Iwayan, kami ingin mengetahui tanggapan Pak Iwayan, apakah selama ini atau sampai dengan sejauh ini tingkat partisipasi dari masyarakat itu sudah tergolong baik,
sedang atau sangat baik. Nah, Ya. kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Ya. itu seperti apa kemudian sehingga Ya. tumbuh partisipasi masyarakat untuk ikut secara langsung mengawasi pemilu atau pemilihan yang akan datang. Ya, kalau kita menilai ukuran kan kita tidak punya ukuran yang begitu pasti untuk menilai bahwa hari ini partisipasi itu sudah mulai baik dari sisi pengawasan pemilu atau kurang. Ya, kita bisa nilai dari biasanya ukuran kita itu kan semakin banyak orang yang memberikan laporan atau informasi ke Bawaslu, itu menjadi bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu semakin tinggi dalam proses pengawasan. Tapi kita juga harus berpikir bahwanya apakah mereka yang melapor ke Bawaslu itu pure karena memang ada kesadaran dari dirinya atau ada hanya kepentingan kepentingan. lain. Ya, itu kan itu ukuran-ukuran itu juga menjadi semacam yang perlu kita dalam tanda kutip kita pertanyakan kembali. Tetapi di luar semua itu sih kita ingin begini, kita Bawaslu itu punya program yang namanya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Nah, di sana ada beberapa area yang kita coba buat agar masyarakat itu mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai frame berpikir yang sama dengan Bawaslu. Yang pertama itu kita punya program yang namanya Sekolah Kader. Ada sekolah kader, di sisi lain di sana ada sosialisasi yang kita lakukan kepada masyarakat, dan sekolah kader ini pure sebenarnya menyasar orang-orang yang belum punya pemahaman atau belum pernah berkecimpung dalam urusan berdemokrasi khususnya pemilu. Nah, dan dalam sekolah kader itu kita rekrut orang-orang dari tingkat dasar, tingkat menengah, kemudian tingkat lanjut. Kita akan latih mereka, kita berikan semacam kurikulum yang isinya tentang bagaimana teori politik, bagaimana teori kebangsaan, bagaimana manajemen pemilu, dan bagaimana manajemen cara mengawasi proses pemilu. Karena keinginan kita di awal di tingkat dasar itu nanti akan tumbuh kader-kader yang setidaknya di awal itu mengetahui dulu apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian setelah mereka lulus di tingkat dasar, mereka akan dididik kembali menjadi kader di tingkat menengah. Di tingkat menengah nanti kita berikan pemahaman yang jauh lebih panjang. Bagaimana kemudian mereka mulai berani menolak sesuatu yang tidak benar dalam proses pemilu. Kemudian di tingkat lanjut mulailah kita berikan pemahaman bagaimana juga mereka tidak hanya tahu, tidak hanya berani menolak, tetapi mau mengajak orang lain. Nah, itu goalnya. Nah, dari tiga berbicara- tahapan itulah yang ingin kita capai sebenarnya. Nanti harapan kedepannya akan tumbuh kader-kader di setiap wilayah Republik ini. Jadi kader-kader inilah yang akan kemudian mengedukasi warga sekitarnya untuk berupaya berpikir dan berprim yang sama dengan Bawaslu. Jadi tidak harus kader-kader itu menjadi penyelenggara Ya. pemilu kan tidak Iya, harus. iya. Jangan terlalu mengeliminir bahwa kita mendidik kader kemudian kita punya orang yang akan kita jadikan pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu. Tidak, sebenarnya jauh jangkauannya lebih luas ke depannya, bahwasanya kader yang dididik ini tidak hanya mungkin mereka akan berpotensi besar menjadi penyelenggara pemilu karena memiliki pemahaman, tetapi di luar itu keinginan kita sih kader ini memang pure orang-orang yang ada di masyarakat, mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat secara mandiri, karena kan partisipatif ini kan dasarnya dari hati sebenarnya, kesadaran ya. Pola kesadaran ini yang dibangun ketika memang mereka sudah sadar, maka suatu saat nanti kan pengawasan pemilu ini mungkin bisa digeser. Bawaslu mungkin nggak berperan lagi mengawasi pemilu, tetapi masyarakatlah yang nanti mengawasi pemilu, civil society lah mengawasi pemilu. Mungkin peran Bawaslu nanti seperti yang mana Undang-Undang 7 ini lebih banyak pada kuasi peradilan seperti saat ini. Itu. Jadi kan harapannya ke depan memang tidak bisa merubah cara berpikir, cara pandang masyarakat dalam situasi ini, bahwasanya 10 atau 15 tahun lagi ini akan terjadi, tidak. Tetapi apa yang Bawaslu lakukan ini adalah sebuah penanaman legasi lah, mewariskan sesuatu kepada nanti anak-anak cucu kita ke depan, bahwasanya berproses dalam berdemokrasi ini ada sesuatu yang harus tetap diperjuangkan, ada sesuatu yang harus diperbaiki senantiasa diperbaiki, dan ada sesuatu yang memang harus dipertahankan. Nah, Pak Wayan, selanjutnya terkait dengan SKPP atau Sekolah Kader Pengawasan Pemilu yang Pak Wayan sebutkan tadi, kenapa sih dia harus ada syarat umur, batasan umur 20 hingga 30 tahun, dan kemudian apakah ada target-target tertentu atau penekanan-penekanan tertentu yang diinginkan oleh Bawaslu sebagai sebuah target goal? Ya, sebenarnya kan ini sekolah kader, membuat kader kan dianggap akan menghasilkan orang-orang yang pure di masyarakat itu mampu berkomunikasi dengan baik. Maka usia itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Usia dianggaplah di antara 20 sampai 30 itu mapan satu.
Dari segi cara berpikirnya. emosionalnya lebih mapan dibandingkan orang yang di bawah. Kemudian dari sisi physically orang di antara 20 sampai 30 tahun Lebih lagi on energi. fire, lagi on fire. Jadi energi. mereka itu akan lebih berenergi, lebih punya tenaga untuk bisa bergerak lebih luas di lingkungan. Pasti teknologi juga saya kira. Satu ya betul, salah satunya itu. Dan rata-rata di antara usia 20 sampai 30 tahun itu orang yang memanfaatkan teknologi, hampir 90% pengguna media sosial teknologi adalah di antara usia-usia mereka di generasi milenial. Oleh karena itu harapannya kan pusat pengawasan partisipatif ini kan awalnya mendidik kader, kemudian kader tersebut bisa ini, tapi kami juga punya inovasi-inovasi di bidang teknologi, itu juga menjadi bagian dari pusat pengkaderan di pusat pendidikan pengawasan partisipatif. Karena bagaimanapun juga kan ketika kita hidup tidak mampu memanfaatkan teknologi yang sedang ada, lama-lama kita akan tergilas dengan situasi itu. Kita yang akan ketinggalan gitu loh. Nah, ketika kita akan ketinggalan, mungkin generasi kita, generasi Pak Pandi sama saya mungkin akan terlewatkan ini dalam penggunaan teknologi. Tetapi bagi generasi muda, dia akan selalu upgrade dengan situasi tersebut, dan harapannya pengawasan pemilu nanti ya tidak hanya sistemnya manual, tetapi sudah beranjak kepada sesuatu yang lebih digital. Itu Pak Pandey, mungkin ada sesuatu lagi. Oke, terima kasih Pak Wayan kesempatan bincang-bincang singkatnya hari ini. Sahabat Bawaslu Jembrana yang saya cintai, demikian bincang-bincang singkat kami dengan narasumber kita. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan atas kesediaannya dalam bincang-bincang singkat kita hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Salam Bawaslu.